Selamat datang di perkuliahan imunologi di mana kita masuki pada kali ini pendahuluan bagian kedua. Oke, sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu imunologi, bagaimana sistem imunitas itu sendiri. Nah, ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang imunitas alami, ya, juga imunitas bawaan. Oke. Nah, tadi kita jelaskan imunitas itu terbagi ada yang innate dan juga ya adaptif, ya, dimana imunitas alami atau innate ini merupakan atau bisa juga disebut natural immunity, ya, dimana di sini merupakan sistem imun non spesifik atau juga atau imunitas bawaan, dimana pada imunitas alami ini selalu ada pada individu yang sehat, di mana imunitas alami ini ya dapat menghambat masuknya mikroba dan mengeliminasi mikroba yang berhasil memasuki jaringan inang secara cepat. Artinya imunitas alami ini ya selalu ada pada individu yang sehat, dan secara filogenetis atau secara evolusi ya ini imunitas alami ini lebih tua. Ya, jadi sini kita lihat imunitas alami ya. Nah, merupakan imunitas yang memang dia sudah ada pada individu sehat. Nah, lalu bagaimana dengan imunitas adaptif, ya? Imunitas adaptif ya dengan dari kata saja adaptif atau adapsi, ya. Dia sudah beradaptasi. Ya, adaptif ini merupakan juga imunitas spesifik atau imunitas yang didapat, ya, dimana pada sistem imun ini, imunitas adaptif ini dia memerlukan suatu ekspansi dan diferensiasi limfosit. Ya, apa itu diferensiasi? Pembelahan, yang limfosit merupakan suatu sel, ya, sel bagian dari sel darah putih yang merupakan awal dari pembentukan proses imunitas tadi. Ya, sel limfosit, karena kita ketahui sel darah putih merupakan sel penghasil sistem imun, ya, terutama pada limfosit, ya, di mana terjadi pada imunitas adaptif ini terjadi suatu diferensiasi limfosit sebagai respon terhadap mikroba sebelum memberikan pertahanan yang efektif. Dari jenis katanya dia adaptif, berarti dia telah beradaptasi terhadap adanya invasi mikroba. Ya, jadi dia sudah beradaptasi, sudah menyesuaikan terhadap adanya invasi mikroba, dan biasanya ini lebih terspesialisasi, lebih khusus, dan dia lebih kuat. Makanya tadi cukup banyak kan, tadi ada yang ada imunitas pasif, bahwa juga ada imunitas aktif, ya. Itu ada beberapa lagi imunitas adaptif yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi dia merupakan di sini dia memberikan pertahanan yang lebih efektif. Nah, dan di sini kita lihat seperti misal pemberian vaksin ataupun pembentukan antibodi yang akibat adanya infeksi sebelumnya, ya, sehingga kemudian antibodi tadi sudah mengenal, dan ketika terjadi reinfeksi atau infeksi berulang, maka tubuh sudah bisa mengenali dan melakukan perlawanan sebelum terjadi gejala klinis akibat adanya bakteri ataupun antigen ataupun zat asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh, ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu respon imun. Ya, jadi respon imun merupakan suatu reaksi terkoordinasi sel-sel dan juga molekul dalam sistem imun. Jadi ketika pada awal terjadi pengenalan dari antigen ataupun zat asing yang masuk, maka tubuh langsung memberikan respon imun yang merupakan suatu reaksi yang terkoordinasi antara sel-sel dan molekul dalam sistem imun, di mana awal tadi ada dari sel limfosit tadi, ya, sebagai suatu pertahanan tubuh terhadap infeksi ataupun serangan patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ya dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama dari respon imun tubuh adalah untuk mengusir patogen, ya, sehingga tubuh, ya, artinya tubuh tidak tidak menghasilkan gejala patogenik, ya, akibat adanya zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, gejala klinis kan cukup banyak kan, ketika misalnya kalian ada patogen yang masuk, misalnya kalian timbul diare atau alergi. Nah, itu kan merupakan suatu gejala klinis manifestasi dari akibat adanya patogen-patogen yang masuk. Nah, dengan ini, ya, dengan respon imun ini, maka sebelum terjadi gejala klinis, maka patogen tadi diusir, ya, atau
dieliminasi dalam tubuh agar tubuh tidak menimbulkan gejala klinis ya yang tentu merugikan si manusia itu sendiri atau tubuh itu sendiri. Oke, demikianlah tadi pengantar saya bagaimana itu imunologi atau sistem imun itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.